Pemirsa, selebgram Lisa Mariana mendatangi markas Polda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Siber terkait kasus video syur yang menyeret namanya. Seperti biasa, di setiap kedatangan menjalani pemeriksaan atas kasusnya itu, Lisa selalu tampil menawan dengan dandanan cetar membahana. Kali ini ia mengenakan baju putih dan celana krem sembari menenteng tas berwarna hitam di lengan kanannya, ditambah tampilan make up dan bulu mata tebal. Penampilan Lisa itu tak ubahnya seperti Putri Cinderella yang datang ke sebuah pesta. Di hadapan para wartawan, Lisa tidak banyak berkomentar dan hanya minta didoakan atas kasus yang sedang dialaminya. Alhamdulillah Kak, didoain aja mas yang baik-baik. Izin masuk dulu ya. Kedatangan Lisa ini sebelumnya disebut untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Namun anehnya menurut pengacaranya, dalam surat pemanggilan penyidik, Lisa diperiksa sebagai saksi dan bukan sebagai tersangka. Pengacara Lisa menyebut ada kesalahan yang disampaikan Humas Polda Jabar terkait penetapan status tersangka kliennya itu dalam kasus video syur. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengumumkan Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video syur. Pemeran pria dalam video asusila itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Jadi untuk yang bersangkutan ini setelah beberapa kali mangkir dan beberapa kali juga menyampaikan kesaksiannya ya pemeriksaan. Dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jabar ini. Tetapi karena yang bersangkutan ini kami hasil koordinasi dengan Bareskrim dan Polda Metro, proses yang kita utamakan sementara di Bareskrim ya, karena memang ini adalah upaya saling lapor yang dilakukan oleh RK dan juga LM, sehingga kita kasus yang pertama dulu yang dilakukan di Bareskrim kita akan selesaikan dulu ya, dan nanti proses selanjutnya karena dugaan kuat ya, postingan, share video dan sebagainya ada keterlibatan dan kesengajaan ya, jadi yang bersangkutan terhadap postingan-postingan yang berada di dunia maya. Jadi antara Lisa Mariana terus ex-manajernya sama pemeran klien. Nah, ini yang simpang siur. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Nah, jadi mungkin ada kekeliruan yang diberitakan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat itu. Tapi benarkah usai menjalani pemeriksaan, besar kemungkinan Lisa bakal ditahan? Apalagi pihak Humas Polda akan melibatkan saksi ahli untuk menjerat Lisa agar tak lolos dari jerat hukum? Apa kata Lisa usai dicecar pertanyaan penyidik? Terang-terangan mengaku sebagai pemeran wanita dalam 3 video porno, masihkah Lisa berkelit dari ancaman hukum? Polda Jabar hanya menjadi saksi saja. Itu Humas ada kesalahan. Ya keliru ya. Wah itu dilebih-lebihkan. Saya pikir itu bukan yang harus publish. Sementara Lisa jalani pemeriksaan Polda Jabar terkait kasus video porno, Bareskrim Polri sudah melimpahkan berkas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil ke Kejati, Jawa Barat. Meski status Lisa dalam kasus Ridwan Kamil bukan tersangka, tapi Lisa tetap akan terlibat dalam sidang yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Gagal berdamai dengan RK dan hasil tes DNA juga meleset. Benarkah Lisa terjerat 2 kasus hukum yang membuatnya terancam di penjara? Saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup.